Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada Jakarta, yaitu Soekarno dan Hatta, pada pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi setelah proklamasi dibacakan? Kemerdekaan yang diproklamasikan ternyata tak serta-merta membuat Indonesia bebas. Belanda datang kembali, perang terjadi, pemerintahan republik terancam. Di tengah situasi inilah dari ujung barat Indonesia, Aceh memainkan peranan penting. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin republik masih ada, tentara republik masih ada, pemerintah republik masih ada, wilayah republik masih ada. Dan di sini adalah Jauh sebelum 1945, masyarakat Aceh telah memiliki pengalaman panjang menghadapi kolonialisme. Semangat perlawanan kemudian bertemu dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Buku Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh 1945-1949 menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah aktif dalam pergerakan kebangsaan sebelum Indonesia merdeka. Tokoh seperti Teuku Nyak Arif menjadi bagian dari perkembangan kesadaran politik dan kebangsaan di Aceh. Dukungan warga Aceh terhadap republik bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba setelah proklamasi. Ada proses panjang yang membentuk kesadaran bahwa perjuangan melawan kolonialisme memiliki hubungan dengan cita-cita Indonesia sebagai sebuah bangsa. Setelah proklamasi, keadaan republik sangatlah sulit. Indonesia belum memiliki kekuatan negara yang mapan. Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia. Di berbagai daerah terjadi pertempuran. Dalam situasi itu, masyarakat Aceh menjadi salah satu wilayah yang memberikan dukungan penting bagi perjuangan republik. Dalam kajian sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia di Aceh 1945-1949, periode ini merupakan masa revolusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Aceh, mulai dari tokoh politik, ulama, pemuda, hingga kelompok bersenjata. Perjuangan tak hanya berlangsung di medan pertempuran, ada perjuangan membangun pemerintahan, ada perjuangan mengorganisasi rakyat, dan ada pula perjuangan mempertahankan komunikasi. Disinilah kita menemukan salah satu kisah paling menarik dari sejarah Aceh, yaitu Radio Rimba Raya. Ketika Belanda berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah runtuh, dari sebuah kawasan di daerah pedalaman Aceh justru terdengar suara yang mengatakan sebaliknya. Radio Rimba Raya. Radio ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan komunikasi perjuangan Indonesia. Radio ini digunakan untuk menyampaikan informasi dan membantah propaganda Belanda, terutama setelah agresi militer Belanda II tahun 1948. Gelombang radio menjadi alat untuk mempertahankan keberadaan republik di tengah perang dan propaganda. Informasi dari Aceh tak hanya ditujukan kepada masyarakat di dalam negeri, tetapi juga memiliki arti dalam konteks perjuangan diplomasi di luar negeri. Sejarawan Rusdi Sufi dalam perkembangan media komunikasi di daerah, Radio Rimba Raya juga ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta sarana penyampaian informasi kepada para pejuang di dalam maupun luar negeri. Disinilah kita belajar, perang kemerdekaan bukan hanya tentang memegang senjata, tetapi informasi juga menjadi bagian dari senjata itu. Ketika sebuah negara sedang diperjuangkan keberadaannya, berita dapat menentukan apakah dunia percaya bahwa negara masih hidup atau sudah mati. Radio Rimba Raya memainkan peranan tersebut. Dari Aceh, suara-suara perjuangan itu terus disampaikan. Salah satu tokoh yang berkaitan dengan perjuangan media dan Radio Rimba Raya adalah Ahmad Ghani Mutiara.
Ia berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui kegiatan jurnalistik dan pengoperasian Radio Rimba Raya untuk menghadapi propaganda Belanda. Ketika kita mendengar kisah kemerdekaan, jangan hanya melihat perang dari sisi senjata, lihat pula perjuangan dari sisi informasi dan sebuah suara mampu mempertahankan sebuah bangsa. Peranan Aceh dalam revolusi kemerdekaan juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil perjuangan satu daerah. Ia merupakan hasil dari jaringan perjuangan yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Aceh memberikan tempat bagi perjuangan, rakyat memberikan dukungan, para tokoh bergerak, para pejuang bertahan, dan media digunakan untuk memastikan bahwa perjuangan Indonesia tetap terdengar. Sejarah Aceh dalam revolusi kemerdekaan tak seharusnya hanya ditempatkan sebagai catatan sejarah. Ia merupakan bagian dari sejarah nasional. Sebab ketika Republik berada dalam keadaan yang genting, Aceh ikut menjadi salah satu wilayah yang mempertahankan keberadaannya. Hari ini kita hidup dalam Indonesia yang merdeka. Kita bisa belajar, bisa bekerja, bisa berbicara, bisa bermimpi. Tetapi semua itu lahir dari sejarah panjang yang dibangun dengan pengorbanan. Yang dipertanyakan bukan lagi apa yang sudah diberikan para pahlawan kepada Indonesia, tetapi apa yang akan kita berikan kepada Indonesia. Para generasi muda tak hanya bertugas mengingat sejarah, kita juga memiliki tugas untuk meneruskan nilai yang diwariskan sejarah itu, keberanian, persatuan, pengorbanan, dan kecintaan kepada tanah air. Aceh meninggalkan pesan yang penting. Kemerdekaan bukan hanya tentang memproklamasikan Indonesia. Kemerdekaan adalah tentang menjaga agar Indonesia tetap berdiri. Dari ujung barat Nusantara, suara itu pernah berkumandang, Indonesia masih ada.